seorang yang pada akhirnya menyempurnakan cara kita membaca Al-Quran setelah diciptakan titik, harokat. Abu Ubaid Qasim bin Salam menciptakan ilmu yang namanya tajwid. Sayyidina Abu Bakar khawatir kalau semua penghafal Quran hilang sementara Quran belum ditulis, bagaimana nasib anak-anak Johar Baru yang begini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bapak ibu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya itu jumlahnya ada 104 kitab. 104 kitab ini dibagi kepada nabi-nabi yang diutus menjadi rasul. Ada nabi, ada rasul. Derajat yang paling tinggi manusia adalah nabi, sebab dari mulai kedekatannya dengan Tuhan, maka kemudian diangkat menjadi manusia terbaik di antara level-level yang lain. Tetapi tidak semua nabi mendapatkan SK, tidak memiliki tugas ngajar. Yang bisa mendapatkan tugas ngajar diangkat namanya utusan, dalam bahasa Arab namanya rasul. Dari 124.000 nabi yang diangkat menjadi rasul atau yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan ilmunya pada umat, itu jumlahnya ada 313. Diseleksi lagi menjadi 25 besar. Itu yang wajib kita ketahui. Tuhan tahu kapasitas otak kita nggak nyampe kalau menghafalkan 313. Yang 25 saja kadang, yang nomor 13 kita lupa siapa. 25 besar diambil lagi 5 besar yang kita sebut dengan Rasul Ulul Azmi. Yang terbaik satu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 menjadi 313 menjadi 25 menjadi 5 menjadi 1. Kebanyakan mendapatkan kitab suci dari Allah jumlahnya 104. Kalau kita ngapalin satu ayat saja kalah sama Ayas, Tuhan ngerti nih kemampuan kita, makanya jangankan 104, kita cukup wajib tahu cuman 4. Dari 4, 1 saja kita belum tentu hafal satu surat. Kita cuman wajib memahami Al-Quran. 104 kitab yang wajib diketahui apa saja? Taurat. Yang urut, itu sudah sesuai zamannya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Musa, Dawud, Isa, Nabi Muhammad. 4 nabi mendapatkan 4 kitab terakhir. Pak, yang 100 kemana? Banyak. Salah satunya dalilnya Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada ayat itu di Quran. Maka Nabi Ibrahim juga mendapatkan suhuf atau kitab suci, tapi masih dalam bentuk lembaran-lembaran. Dari 104 kitab itu teman-teman, kalau dalam keyakinan muslim yang masih ori hanya Al-Quran. Tadi disampaikan Pak Khalid, jangankan satu huruf, satu titik saja tidak berubah sejak 15 abad lalu turun kepada Nabi Muhammad. Tidak berubah di dalam Al-Quran. Bahkan jangankan membaca dan isinya, cara nulisnya saja, ayo kita bayangin bareng-bareng, nulis alif itu dari bawah atau dari atas? Sepakat. Padahal dulu waktu kecil kadang kita nggak ngerti caranya nulisnya dari bawah, tapi begitu besar
Kita sepakat caranya dari atas ke bawah. Ini ilmunya saja, cara nulis dijaga oleh Allah, apalagi isinya. Maka mustahil Quran berubah, maknanya tidak ada. Begitu satu ayat, satu harokat berubah, hilang kemuliaan Quran, pasti percetakannya jadi kontroversi. Betul nggak? Ini cara Allah menjaga Quran. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam menggunakan bahasa Ibrani. Ibrani itu adalah bahasa nenek moyangnya orang-orang Yahudi. Isinya tidak seperti Quran sekarang. Kalau seperti kita sekarang, ini isinya macam-macam. Apa aja dalam Quran. Ada kisah, ada hukum, ada syariat, ada ancaman, banyak. Tapi kalau Taurat, kalau dibayangkan itu seperti kitab undang-undang. Kitab pasal-pasal. Karena Taurat itu bahasa Yahudinya Torah. Artinya instruksi. Isinya 10 hukum Allah atau 10 perintah. Menyembah Allah, dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang menyekutukan Allah, dilarang mengambil hak orang lain, dilarang berdurhaka kepada orang tua, dilarang berbohong. Ada 10 macam yang menjadi bab di dalam Taurat. Begitu turun kitab berikutnya, ketika turun kitab berikutnya Nabi siapa? Nabi Zabur, Nabi Daud. Nabi Daud mendapatkan kitab Al-Mazmur atau Zabur. Karena hukum-hukum perintahnya sudah ada dalam Taurat, maka Zabur agak melo. Dia isinya tidak setegas Taurat. Zabur itu isinya seperti kita baca buku-buku puisi. Isinya syair-syair, bait-bait, nyanyian-nyanyian. Maka orang Yahudi yang membaca kitab Zabur zaman sekarang jelas sudah tidak asli. Rata-rata mereka cara menyanyikan, cara membacanya dengan cara bernyanyi. Begitu turun kitab berikutnya namanya Bible atau Alkitab atau Injil, itu perpaduan dari Nabi Musa dan dari Nabi Daud, dari Taurat dan dari Zabur. Makanya orang Nasrani ketika beribadah, cara membacanya di situ ada hukumnya, ada nyanyiannya juga. Coba anak-anak roh Kris suaranya rata-rata bagus-bagus kan? Ya memang cara beribadahnya begitu. Nah kita yang falas-falas untungnya masuk Islam. Orang masuk Kristen kita nggak guna, main gitar nggak bisa, nyanyi fales segala macam kan. Quran aja masuk Islam nggak ngerti artinya ayat apa, apalagi suruh nyanyiin. Begitu agama selesai pada masanya Nabi Isa, 570 tahun berikutnya lahir baginda Nabi Muhammad. Disempurnakan dari 104 kitab, 103 kitab yang ada, ditutup dengan berbagai macam hukum-hukum yang belum disebutkan sebelumnya atau perubahan hukum yang belum disebutkan sebelumnya, disempurnakan menggunakan kitab ini. Ini kitab terakhir, makanya disebut sebagai penyempurna. Nuzul atau turunnya Quran kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, atau pada saat usia Nabi Muhammad 40 tahun. Kok 17 Ramadan Pak? Ada tanggalnya? Ada. Pertama dalilnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Bukti bahwa malam Lailatul Qadar tidak hanya 10 hari terakhir Ramadan saja. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, aku turunkan Al-Quran kepada Muhammad sama seperti hari ketika terjadinya perang Badar. Perang Badar tanggal 17 Ramadan. Maka kemudian kita banyak memperingati, ulama-ulama kita, tanggal 17 Ramadan, meskipun ini perspektif ulama. Sampai di sini paham dulu. 610 Masehi turun ayat pertama apa? Al-Alaq, Iqra. Ayat pertama sampai 5. Itu wahyu pertama yang turun, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Diturunkan selama 23 tahun. Dalam beberapa literatur dirincikan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dari mulai Mekah sampai Nabi Muhammad pindah ke Madinah 10 tahun, itu Quran baru selesai turun. Ayat terakhir diturunkan pada tanggal 8, pada tahun 8 setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Betul ya Pak Khalid? Peristiwa Fathu Makkah. Ayat yang terakhir dalam beberapa pendapat disebutkan terakhir nih, terakhir turun adalah surat Al-Alaq lagi, jadi ngulang lagi kita. Apa? Al-Maidah ayat 3.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama Islam sebagai agama yang aku ridhoi. Intinya hari itu Allah melantik, meresmikan bahwa tidak ada agama lagi setelah Muhammad diutus. Hari ini sudah selesai ajaran Nabi Muhammad. Ini hari pelantikan ketika agamamu telah sempurna, tidak ada lagi wahyu yang turun. Saat itu Nabi Muhammad berpidato, semuanya gembira luar biasa karena agama itu dianggap yang paling benar. Hanya satu yang menangis, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa menangis? Saya tahu kalau sampai Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu terakhir, berarti inilah saat kita terakhir bersama Rasulullah. Tidak akan ada lagi tugas sebagai seorang Rasul. Beliau hanya menunggu kapan dijemput. Benar, 2 tahun setelah itu Nabi Muhammad 11 hari demam dan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 23 tahun Quran turun, kemudian masanya Abu Bakar. Quran belum berbentuk seperti ini teman-teman. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad 23 tahun itu semuanya belum mendapatkan perintah Nabi untuk ditulis. Sahabat rata-rata menulisnya diam-diam. Ketika Nabi Muhammad membaca Quran, sahabat mendengarkan kemudian menghafalkan. Belum berbentuk 30 juz. Yang 30 juz ada di otaknya para sahabat. Diam-diam para sahabat menulis. Karena tidak ada perintah Nabi, diam-diam menulis, takut hilang hafalannya. Di antaranya Zaid bin Sabit. Begitu Rasulullah wafat, pada masanya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah atau penggantinya Nabi Muhammad memimpin Islam, terjadi peristiwa besar, perpecahan pertama di dalam agama Islam. Pengakuan seorang nabi palsu yang namanya Musailamah. Siapa namanya? Musailamah mengaku sebagai nabi yang menggantikan Nabi Muhammad. Akhirnya bodohnya ada yang ngikutin. Dulu Ahmad Musodik yang pelatih badminton jadi nabi. Ada Lia Eden dari Depok. Covid pertama juga dari Depok. Mohon maaf ya Bu Etin mana? Bu Etin orang Depok gak sih? Ya? Dari ada nabi dari Allahumma sholli ala Cecep. Ada Cecep juga. Pokoknya jualan apa aja di Indonesia laku. Kamu pengen jadi apa sekarang? Mau jadi penguasa dunia? Ada. Kita makhluk terkuat di bumi di Indonesia ada. Namanya Sunda Empire dulu. Ada banyak di Indonesia tuh, macam-macam. Dulu juga ternyata sama. Musailamah juga begitu, mungkin dari Indonesia bagian Jawa Barat. Saya adalah seorang Rasul yang menyempurnakan ajaran Muhammad, kata Musailamah. Maka banyak yang setia kepada Abu Bakar dan Nabi Muhammad, ada juga yang kepada Musailamah. Ini yang disesalkan. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan wilayah. Ente jangan bikin hukum baru, ini sudah hukum lama dari Muhammad. Enggak bisa, saya mendapatkan wahyu baru, kata Musailamah gendeng ini. Akhirnya terus apa kata Musailamah? Kalau tidak mau, saya mau nego. Sebagian ikut Muhammad, sebagian ikut saya. Nanti Quran kita bagi 2. Ternyata itu apa ya? Negosiasi yang bodoh, yang akhirnya ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Terjadi perang di sebuah tempat namanya Yamamah. Apa? Tempat namanya Yamamah, maka disebut sebagai perang Yamamah yang mensyahidkan atau menggugurkan 3 polisi. Enggak, 3 polisi kemana? 3 polisi mah yang gerbek juri ya? Yang gerbek juri. Yang menggugurkan 70 orang khufat atau 70 penghafal Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar khawatir kalau semua penghafal Quran hilang sementara Quran belum ditulis, bagaimana nasib anak-anak Johar Baru yang begini? Ya, baca Quran aja masih ngikutin Ayas. Ayas bilang ma, kamu mangap. Bis, kamu beda tadi. Yang nggak hafal-hafal kan ikut-ikutan mangap-mangap doang tapi nggak pas. Apalagi Quran hilang pada masa itu. Sayyidina Abu Bakar sudah kehilangan 70 penghafal Quran, maka kemudian didesak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bilang sama presiden, wahai presiden, khalifah Abu Bakar, ini kalau begini, benar sih kata Pak Yazid, orang Johar Baru kayaknya bakal nggak bisa baca Quran. Gimana? Orang setelah kita aja belum tentu yang ada bisa kenal Quran. Ternyata itu menjadi sebuah gagasan luar biasa. Diutus 7 orang sahabat yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Siapa?
sekretarisnya Nabi, tangan kanan Nabi, kepercayaan Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi ketika menerima wahyu. Zaid bin Sabit menjadi ketua dari tim 7 orang yang mengumpulkan Al-Quran yang pernah ditulis. Ditulisnya bukan di kertas, tadi kan ada yang dicatat, ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang, ada yang di daun-daun kering, ada yang di kulit unta, banyak. Dikumpulkan doang, divalidasi, bener nggak sesuai dengan hafalanmu. Hafal Quran dikumpulkan, baca, nanti diurutkan. Berarti sudah aman nih. Insya Allah Quran nggak bakalan hilang, sebab catatannya udah ada. Meskipun yang hafal udah nggak ada, tapi kan masih nggak aman ya, belum dicetak, belum ada poncol. Jadi percetakan masih jauh dari Madinah. Akhirnya apa yang terjadi? Dikumpulkan Quran yang berserakan tadi, masih dalam berbagai bentuk, disimpan oleh Abu Bakar. Begitu Abu Bakar selesai 2 tahun lebih menjadi khalifah, digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pada masanya Sayyidina Umar bin Khattab, karena beliau menjadi presiden, Al-Quran mulia tadi yang dikumpulkan dipindah ke rumah putri beliau, namanya Sayyidah Hafsah. Siapa? Sayyidah Hafsah ini adalah putri Nabi Muhammad, putrinya Abu Umar bin Khattab yang menikah dengan Nabi Muhammad. Jadi selain menjadi sahabat, Sayyidina Umar itu juga sebagai mertua Nabi Muhammad. Ada mertua Nabi yang dari sahabatnya ada 2. Yang pertama Abu Bakar, anaknya namanya siapa? Aisyah. Kemudian yang kedua Hafsah. Hafsah ini menyimpan Al-Quran. Sayyidah Hafsah menyimpan Al-Quran. Begitu Al-Quran disimpan oleh Sayyidah Hafsah, sampai Sayyidina Umar selesai menjadi khalifah, ini Quran tidak lagi dijamah. Artinya tetap dalam keadaan lembaran-lembaran. Nah, ganti presiden lagi yang ketiga, namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan seorang yang luar biasa tajir, kaya raya. Saya sering infokan, sampai saat ini rekeningnya masih ada. Bapak ibu yang pernah haji umroh di daerah Hijaz atau sekitar Mekah Madinah, ada perkebunan, ada hotel, ada PDAM, semuanya sampai sekarang sertifnya, rekeningnya masih atas nama Utsman bin Affan. Itu luar biasa kayanya, sampai beberapa abad nggak hilang itu. Nggak tahu bisnisnya apa saat itu. Rata-rata semuanya mengakui bahwa Utsman sahabat yang paling dermawan. Begitu menjadi presiden, karena duitnya banyak, programnya luar biasa, top chair. Saya pengen bikin program memperluas Islam, Quran harus dikenalkan oleh semua orang. Ongkirnya saya yang bayar, kata Utsman, karena duitnya banyak. Maka terjadi ekspansi wilayah, perluasan wilayah Islam sampai ke daerah-daerah luar biasa. Karena bukan orang Arab, kenapa sih ngajak berantem ya? Karena bukan orang Arab, akhirnya Quran luar biasa, macem-macem jadinya. Orang Andalus bilang yang tadinya wadduha menjadi wadduhe. Sampai ke Yaman, ke Maroko, ke daerah Maghrib sana, yang tadinya Siratal Mustaqim menjadi Siratal Mustaqim, karena tidak bisa mengucapkan huruf of. Alwi Asegaf itu aslinya Alwi Asaqof kalau dalam bahasa Yaman. Sampai Minang, Lakanud, keluarnya Lakanui. Karena orang Padang, istri saya Minang soalnya, orang Minang kalau bilang Muhammad, Muhammad. Ya kan tidak bisa ngomong T atau D, ya bisa, cuman dialeknya beda. Sampai ke Solo, nggak ada huruf H di sana, ada Ho adanya. Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. Assalamualaikum menjadi Assalamualaikum. Sholat ngasar. Pak Yazid sudah sholat ngasar belum? Butari begitu, Butari. Orang Kebumen, saya Butari. Ketemu lagi orang Bali lebih parah lagi, dia nggak bisa ngomong T, Sirotol Mustaqim jadi Sirotol Mustaqim. Ada orang gitu. Ini dialek Quran. Begitu dengar begitu, wah ini tambah parah ini Quran kalau dikumpulkan. Jangankan orang Arab sana, orang Jakarta sama Bekasi aja beda kan? Bekasi nggak ada sekolah, adanya kolah. Nggak ada sepatu, adanya sepatu. Jangankan ngomong, cara nunjuknya aja beda. Orang Jakarta nunjuk pakai tangan, Bekasi pakai mulut. Sepatu gue di mana? Ini Jakarta. Orang Babelan. Sepatu gue mana? Bekasi. Ya enggak? Ada orang Bekasi ngaku nih. Itu
apa namanya, dialek yang berbeda-beda, menyebabkan akhirnya Quran juga dibaca beda-beda. Maka Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkan semua Al-Quran yang sudah tersebar, kita jadikan satu yang dicetak, yang kita lihat sampai sekarang ini. Kalau Anda pernah dengar namanya Rosmul Utsmani atau Mushaf Utsman, sebab dulu yang menjadikan satu bacaan, yang menjadikan satu model, satu tipe, satu jenis bacaan semuanya, yang mencetak Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu kitab-kitab yang sudah terlanjur berserakan beda-beda bagaimana? Sejarahnya dibakar. Hanya satu yang tidak boleh dibakar, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud saat itu sempat dinego, nggak mau membakar Quran. Tapi akhirnya untuk kemaslahatan, daripada beda lagi, mending kita bakar. Begitu dibakar, dijadikan satu yang paling benar, masih banyak yang belum bisa baca Quran. Betul nggak? Kenapa nggak bisa? Karena Quran saat itu teman-teman belum memiliki harokat seperti sekarang. Dulu Quran ditulis dalam bahasa Arab kuno. Kalau kalian lihat aksara Arab lama itu hanya ba sama dengan ta, ta sama dengan sa, nggak jelas, nggak ada titiknya soalnya. Jim ha ho sama aja. Begitu tahun 59 Hijriah atau 40 tahunan setelah Nabi Muhammad meninggal, muncul seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Nggak apa-apa, diturunin dulu pokoknya, masalah hafal sih kayaknya enggak. Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang yang pada akhirnya memiliki ide besar membuat namanya titik di dalam Al-Quran. Ba titiknya satu di bawah, ta dua di atas, sa tiga di atas, jim di tengah, ha nggak punya titik, ho ada titiknya di atas. Itu lebih bisa menarik, kelihatan, bisa dibaca. Sudah dikasih titik masih beda juga bacanya orang Kebumen tadi. Akhirnya bagaimana? Muncul lagi seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa namanya? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini lebih keren lagi. Kerennya kenapa? Menciptakan syakal atau menciptakan harokat. Fathah, kasroh, domah, fathatain, domatain. Itu tahun 217, tahun 718. Atau kira-kira ya sekitar 60 tahun sejak adanya titik itu. Sudah dikasih syakel, sudah dikasih titik, bacanya masih salah-salah. Kayak tadi itu, Qul huwallahu ahad, tiba-tiba. Akhirnya muncul ulama berikutnya yang lebih keren lagi idenya. Muncul namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Seorang yang pada akhirnya menyempurnakan cara kita membaca Al-Quran. Setelah diciptakan titik, harokat, Abu Ubaid Qasim bin Salam menciptakan ilmu yang namanya tajwid. Ada mat lazim, ada mat wajib, ada ikhfa, ada idgham, ada gunnah, ada waqaf. Itu semuanya diciptakan oleh seorang ulama yang semata-mata pengen kita mudah membaca Quran. Kenapa saya ceritakan ini? Kita mendapatkan produk instan teman-teman. Di dalamnya sudah ada tajwid, bahkan diwarnai. Ya, sudah ada artinya pula, ada tafsirnya. Wakofnya sudah lengkap. Kok masih tidak mau belajar Quran? Mau sampai kapan? Kesempatan kita beragama itu cuma sekali loh. Orang Kristen bisa baca Injil. Orang Buddha kalau nggak jadi Brahmana nggak bisa baca Weda. Orang Yahudi bisa baca Taurat. Lu Islam nggak bisa baca Quran, oh ntar anak saya aja. Belum tentu bisa juga baca anakmu, orang ibunya begitu. Maksud saya, belajar meskipun hanya bisa membedakan huruf. Karena ini adalah calon teman kita di kubur. Orang di kuburan itu tidak ada yang menemani selain Al-Quran yang menjadi wasilah kita. Kalau sejak kecil begini, ini aset Pak Khalid. Mudah-mudahan sampai besar beliau bisa ahli Quran. Amin. Laisal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Tidak ada ceritanya orang di kubur itu kecuali dalam keadaan seperti orang yang tenggelam. Dia minta tolong, orang tenggelam itu kan minta tolong. Yang di darat nggak ngerti kita di situ ada tenggelam atau enggak. Tersiksa luar biasa, yang bisa nolong cuman Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang menjadi nuzul Quran hari ini bisa menjadikan 14 semakin bisa mencintai Al-Quran.
Setelah kerja kalian tanya, kalau sama kelas 12 tanya, yang sudah PKL mereka masih punya kebiasaan tadarus pagi atau tidak? Bahkan mungkin sejak 2 bulan lalu tidak pernah bisa mendengar Quran. Masih bisa nggak? Ada nggak yang nyuruh sholat duhur jamaah lagi di kantor-kantornya? Belum ada. 1 dibandingkan 1000 perusahaan yang punya tradisi seperti itu. Maka begitu Anda keluar dari 14, tidak ada yang jamin Anda masih bisa dipaksa baca Quran atau tidak. Belum tentu punya suami soleh, kadang solihin. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah, kadang Pak Fitriana, ini bisa menjadi wasilah kita semakin dekat dengan Al-Quran. Allah berkahkan Al-Quran di Ramadan ini kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dirahmati Allah melalui Al-Quran. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.